Ribuan buruh di Jawa Barat berunjuk rasa menuntut kenaikan upah sebesar 12%. Polisi menetapkan seorang mahasiswi sebagai tersangka kasus penipuan penjualan tiket Coldplay. Pemirsa, Anda masih di Ayus Pagi bersama saya Yasmina Tania dan rekan saya Bayu Pradana, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ayus Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa Universitas Bung Hatta, Kota Padang, Sumatera Barat menggelar aksi demo di depan gedung Rektorat kampus. Ratusan mahasiswa Universitas Bung Hatta, Kota Padang ini melakukan aksi demo dengan memblokade pintu masuk gedung rektorat. Aksi protes mereka tidak ditanggapi oleh pihak kampus. Mahasiswa membakar ban di depan gedung hingga merusak kaca gedung rektorat. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut kelayakan fasilitas kampus dan pengembalian uang UKT yang telah disepakati kampus. Setelah 4 jam berorasi, akhirnya pihak kampus menyetujui tuntutan mahasiswa dalam jangka waktu 7 hari ke depan. Progresnya dengan hari besok mulai sampai 7 hari kerja kan gitu ya, 7 hari kerja 7 hari kerja, kemudian nanti kalau tidak bisa tidak ada progresnya, itu rektor akan mundurkan diri, itu minta untuk mundurkan diri. Di sini kesepakatan kita buat Dari Sumatera Barat kita ke Jawa Barat, pemirsa. Ribuan buruh berdemonstrasi di gedung pemerintahan Provinsi Bandung, Jawa Barat. Masa buruh juga menuntut upah sebesar 12% pada tahun 2024 mendatang. Ribuan buruh dari berbagai daerah tumpah ruah memadati Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat. Buruh yang berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI Jawa Barat ini melakukan aksi demonstrasi di depan gedung sate. Masa aksi membawa sejumlah tuntutan dalam aksi. Salah satunya tuntutan yang paling disoroti yaitu penolakan penetapan upah minimum baik UMP maupun UMK berdasarkan peraturan pemerintahan PP 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Selain menolak penetapan upah sesuai PP 51, masa buruh di Jabar juga menuntut pejabat Gubernur B. Mahmudin untuk menerbitkan peraturan gubernur tentang upah pekerja di atas 1 tahun yang sebelumnya sudah 2 tahun diterbitkan di era Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Barat kita minta menerbitkan kembali. Jangan sampai itu tidak diterbitkan, karena kemarin daripada upah teman-teman sudah ada yang berdasarkan Kepbud tersebut. Tentu tuntutan yang terakhir kita menolak PP 51 termasuk Undang-Undang Cipta Kerja walaupun sudah diputuskan oleh MK. Jika tuntutan tersebut tidak digubris, ribuan buruh di Jabar akan melakukan aksi mogok kerja dan kembali menggeruduk gedung sate. Aksi mogok kerja itu rencananya akan dilakukan pada 29 hingga 30 November mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga memprotes jam operasional truk tambang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dinilai melanggar aturan. Sebelumnya seorang warga Parung Panjang tewas terlindas truk yang bermuatan lebih dari batas tonase. Ricuh mewarnai aksi protes ratusan warga Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin siang. Masa meminta Camat Parung Panjang memberikan solusi terkait perbaikan jalan yang selama ini rusak parah, serta membangun jalan khusus truk tambang yang melintasi Jalan Raya Parung Panjang. Sementara menurut salah satu warga Parung Panjang, jam operasional truk tambang yang selama ini berlaku melanggar aturan. Sebelumnya jam operasional truk tambang pukul 8 malam hingga 5 pagi, kini peraturan pemerintah berubah menjadi jam 10 malam hingga jam 5 pagi. Sekarang kan ini jam operasional nggak jelas nih, katanya jam 10 sampai jam 6. Tapi kita nemuin tuh seminggu yang lalu tuh dari, jangankan jam 6 sore ya, dari jam segini aja udah rame tuh truk-truk tuh. Jadi kita mau nuntut gimana caranya biar semua ditegakin lah.
Diketahui sebelumnya seorang warga Parung Panjang tewas terlindas truk tronton yang bermuatan lebih dari batas tonase di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Warga yang kesal sempat menahan truk tambang tersebut lantaran beroperasi bukan pada jam operasional yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di lokasi kecelakaan maut antara minibus dengan kereta api Probowangi. Sementara 4 saksi telah diperiksa dalam kejadian kecelakaan maut. Ditlantas Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut minibus dengan kereta api Probowangi di Desa Ranupakis, Lumajang, Jawa Timur. Selain memeriksa 4 saksi dalam kecelakaan maut, polisi juga memeriksa rambu-rambu di perlintasan sebidang tanpa palang pintu ini. Kita akan melakukan perbaikan-perbaikan dan juga akan melakukan rapat koordinasi lanjutan untuk bagaimana mengatasi perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu yang ada khususnya di Kabupaten Lumajang supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti saat ini. Polisi juga sudah berkoordinasi dengan PT KAI dan Pemkab Lumajang untuk segera memasang palang pintu dan memperbaiki rambu-rambu yang rusak. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia menyesalkan dan turut berduka atas insiden kecelakaan maut yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia. PT Kereta Api Indonesia turut berduka cita dan menyesalkan kejadian kecelakaan lalu lintas antara mobil Elf dengan kereta api Probowangi dengan nomor perjalanan 266. Relasi dari Ketapang menuju Surabaya Gubeng di perlintasan tanpa palang pintu di kilometer 138 petak jalan antara stasiun Randu Agung dengan stasiun Kelakah. Sebelumnya, kecelakaan terjadi saat KA Probowangi melaju dari arah timur ke arah barat. Pada saat bersamaan, minibus melewati lintasan kereta api tanpa palang pintu. Benturan pun tak terhindarkan. 11 orang meninggal dunia, sementara 4 orang luka berat dirawat di RSUD Hartoyo, Lumajang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 jenazah warga Putat Jaya Timur, Surabaya, Jawa Timur yang menjadi korban kecelakaan kereta api melawan minibus di Lumajang telah dimakamkan. Kedua jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang sama. Keluarga dan kerabat mengiringi jenazah Titik Ristianti ke tempat peristirahatan terakhirnya di tempat pemakaman umum kawasan Jarak Putat Jaya, Surabaya. Sementara jenazah Soekarnoto diberangkatkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Ana Fajriati, karena korban merupakan sopir ambulan dinas sosial, namun bukan termasuk pegawai aparatur sipil negara atau masih berstatus outsourcing yang sudah bekerja selama 10 tahun di Dinsos Surabaya. Kedua jenazah korban dimakamkan di tempat yang sama. Pihak keluarga pun berusaha ikhlas atas kepergian kedua korban. Betul bahwa Pak Soekarnoto adalah salah satu korban yang meninggal dunia pada kecelakaan kemarin di Lumajang. Beliau memang sehari-hari sebagai salah satu driver ambulan yang ada di dinas sosial. Hari ini ada 11, nah hari ini tadi sudah ada diberangkatkan, kalau kebetulan ini di Sawahan, jadi ada 5, insya Allah ini sudah sudah mulai dimakamkan sesuai dengan keinginan keluarga, seperti itu. Dan nanti pemerintah Kota Surabaya akan melakukan outreach lebih dalam terkait dengan keluarga dari masing-masing korban yang meninggal dunia. Sebelumnya, 2 korban kecelakaan maut antara kereta api Probowangi dan mikrobus di Lumajang, Jawa Timur menewaskan 11 orang dan sebagian besar warga Surabaya yang hendak berangkat reuni ke Banyuwangi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Hujan deras yang melanda Kabupaten Aceh Tenggara menyebabkan banjir bandang menghantam ratusan rumah penduduk.
Banjir bandang mengakibatkan ratusan rumah warga di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bambel, Bukit Tusam, dan Kecamatan Sumadam, Kabupaten Aceh Tenggara terendam banjir. Akibatnya ratusan korban banjir berusaha menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Selain itu, banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan utama yang membuat jalan tidak bisa dilalui kendaraan. Peristiwa ini terjadi akibat gundulnya hutan di kawasan perbukitan, hujan deras, dan meluapnya sungai Rikit Bur. Ironisnya, banjir bandang selalu berulang setiap musim penghujan. Warga berharap ratusan petugas untuk mengevakuasi korban yang terdampak. Dilaporkan saat ini kami bersama dengan Camat Bukit Tusam di lokasi di daerah Cinta Damai dan juga di desa Rikit Bur. Jadi kami mohon bantuan dari rekan OPD terkait untuk membantu segera melakukan penanganan tanggap darurat. Masih juga kami mohon bantuan dari rekan kami dari TNI dan Polri untuk membantu masyarakat agar di tempat dilakukan di tempat yang lebih aman, Karena ini kita melihat air masih besar dan belum surut. Terima kasih. Turun hujan, kemudian tidak beberapa lama datang air. Air itu membawa lumpur dan batu sehingga menembus ke rumah saya. Rumah saya ya. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau sejak minggu kemarin mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir. Akibatnya lebih dari 500 jiwa terdampak banjir harus mengungsi sementara serta membutuhkan bantuan dari pemerintah. Banjir di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau ini terjadi sejak Minggu 19 November 2023. Banjir terjadi akibat luapan air sungai Sugi yang tidak mampu menampung debit air yang tinggi. Kondisi permukiman warga yang berada di bantaran sungai juga menjadi faktor penyebab banjir. Akibatnya 7 titik kecamatan Siantan, Kepulauan Anambas ikut terendam banjir. Selain itu, air juga merendam kantor Polsek Siantan dan asrama polisi. Diperkirakan lebih dari 500 jiwa mengungsi di rumah saudara atau kerabat mereka. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian hingga miliaran rupiah dialami warga akibat terkena banjir. Air kurang lebih sepinggang orang dewasa karena hujan, debit air yang cukup tinggi, karena tumpahan dari air atas. Kurang lebih 3 jam kita diguyur hujan sehingga mengakibatkan polsek kita terendam air. Para warga meminta bantuan kepada pemerintah atas bencana banjir yang melanda Kabupaten Kepulauan Anambas. Hingga kini para warga mengaku belum menerima bantuan. Dari Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Polisi telah menetapkan seorang mahasiswa berusia 19 tahun sebagai tersangka kasus penipuan penjualan tiket Coldplay. Tak tanggung-tanggung, total kerugian yang dialami 5 orang reseller sebanyak 2.261 tiket atau sebesar 5,1 miliar rupiah. Kesuksesan dan kemeriahan konser Coldplay beberapa waktu lalu di Jakarta masih menyimpan luka, terutama bagi para korban penipuan tiket Coldplay. Terkait kejadian tersebut, polisi telah berhasil menangkap pelaku penipuan. Tersangka adalah seorang wanita muda berinisial GDA. Tersangka dihadirkan dalam gelaran perkara oleh aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat Senin siang. Tersangka masih berstatus mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, modus yang dilakukan tersangka yakni mengiming-imingi para preseller untuk memudahkan mendapat tiket konser Coldplay. Setelah uang dan barter barang dengan barang-barang mewah telah dilakukan para korban, tersangka tak juga memberikan tiket yang dijanjikan hingga konser berlangsung.
Tak tanggung-tanggung, tersangka berhasil menipu sebanyak 2.261 tiket dengan total rupiah sebesar 5,1 miliar. Total adalah 5,1 miliar rupiah atau 2.268 tiket. Pasal 378 tentang penipuan dan atau 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman masing-masing pasal adalah 4 tahun. Tersangka pun mengakui kesalahannya dan siap menjalani proses hukum dengan jerat pidana penjara. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak kepolisian. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang mewah milik korban seperti tas, sepatu, dan sendal dengan merek ternama. Dari Jakarta Pusat, Traniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru di Badung, Bali dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan kekerasan oleh siswanya. Aksi tersebut terekam kamera siswa dan viral di media sosial. Inilah video amatir yang viral beredar di media sosial. Dua orang guru yang mengenakan seragam olahraga di Badung, Bali berupaya memotong rambut siswa di luar ruang belajar. Karena enggan dipotong rambutnya, salah satu murid terus berupaya menghindar. Entah karena kehilangan kesabaran, guru tersebut memegang kepala korban dan inilah yang diduga mengandung unsur kekerasan. Saat dikonfirmasi, Kepala SMP Negeri 2 Kuta Badung, Bali, Imade Sujana membenarkan video viral yang beredar di media sosial terjadi di sekolahnya dan direkam oleh salah seorang siswa. Guru juga telah melakukan upaya persuasif melalui komunikasi dengan orang tua siswa bersangkutan agar mencukur rambut sesuai aturan sekolah. Namun sayangnya hal ini justru berbuntut panjang hingga terjadi laporan kepada pihak polisi. Cuman itu sudah ada prosesnya bahwa betul itu ada penetapan peraturan sekolah itu di bulan September, pertengahan bulan September. Tetapi sampai bulan Oktober mungkin yang bersangkutan atau anak yang bersangkutan tidak menyelesaikan tahapan-tahapan tentang istilahnya ya untuk melakukan perubahan ya. Pasca dilaporkan pada 18 November 2023 lalu, kasus ini kini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Badung. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Sejumlah murid sekolah dasar negeri di Purwasari, Karawang menjadi korban pencabulan oleh gurunya sendiri. Ironisnya, pelaku melakukan aksinya secara terang-terangan di hadapan murid lain saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tersangka berinisial SP langsung diringkus petugas Satreskrim Polres Karawang setelah petugas mendapatkan pengaduan dari salah satu keluarga korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka diketahui telah melakukan aksi bejatnya sejak Agustus tahun lalu. Tersangka mengiming-imingi para korban dengan nilai bagus jika menuruti kemauannya. Hingga saat ini jumlah korban terdata sebanyak 5 siswa. Menurut petugas, tidak menutup kemungkinan jumlah korban bisa bertambah. Nah, ini pelaku sendiri sebenarnya melaksanakan aksinya itu di dalam ruangan kelas yang disaksikan oleh murid yang lain. Jadi bukan di dalam tempat yang sepi, namun pelaku sendiri itu melaksanakan aksinya pada saat siang hari dalam keadaan kelas siswanya banyak. Nah, pelaku juga melaksanakan aksi pada saat itu. Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya baju para korban, handphone milik korban, dan juga handphone milik pelaku. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan.